Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Rahmat Al-Farizi dari kelas 12E. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian fitnah. Nah, yang pertama, apa sih fitnah itu? Jadi, fitnah itu adalah perkataan bohong atau tuduhan tanpa bukti untuk merusak nama baik seseorang. Nah, jadi tuh kayak kita menuduh orang tanpa kita ketahui apakah itu benar-benar dilakukannya atau tidak. Itu baru disebut dengan fitnah. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Nah, bahaya perilaku fitnah itu bisa merusak nama baik dan kehormatan seseorang, menimbulkan kebencian dan permusuhan, menghancurkan persatuan masyarakat, mendapatkan dosa besar dan azab dari Allah. Kenapa dengan demikian? Karena misalkan begini, seseorang citranya sudah baik, dibangun dengan sebaik mungkin olehnya, tetapi dirusak oleh salah satu orang yang iri dengannya, iri dengan pencapaiannya, dengan membuat hal-hal yang belum tentu ia lakukan, sehingga orang tersebut tidak lagi dipercaya oleh masyarakat dan bisa membuat orang tersebut depresi lalu mungkin bisa mengakhiri hidupnya ya, akhir buruknya seperti itu. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 191 ya, intinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan karena fitnah menghancurkan diri seseorang secara perlahan-lahan. Nah, di sini ada cara-cara untuk menghindari perilaku fitnah. Yang pertama yaitu tabayun atau cek informasi terkait kebenaran yang kita dapat sebelum menyebarluaskannya. Ada baiknya jika kita untuk mencari informasi tersebut apakah benar atau tidak agar tidak menjadi misinformasi kepada orang-orang. Nah, dan selanjutnya yaitu kita harus menjaga lisan dan juga tulisan. Kita harus menjaga setiap apa yang kita ucapkan dan juga apa yang kita ketik, karena itu akan berdampak besar kepada banyak orang. Nah, selanjutnya tidak menyebarkan berita tanpa bukti. Sekali lagi, kita tidak boleh membuat atau menyebarkan berita-berita bohong terkait seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang kuat jika seseorang melakukan hal tersebut, karena dampaknya sangatlah besar bagi orang dan masyarakat yang mempercayainya. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Jika kita iri terhadap pencapaian seseorang, janganlah kita berbuat hal-hal yang memfitnah orang tersebut. Kita justru harusnya menambahkan iman kita dan bertakwa kepada Allah agar kita tidak menjadi seseorang yang iri dengki terhadap seseorang. Dan juga berpikir sebelum berbicara atau berposting. Kita harus pikirin secara matang-matang sebelum kita melakukan fitnah tersebut. Dampak panjangnya, skala panjangnya itu apa kalau kita menyebarkan sebuah berita bohong tersebut. Nah, selanjutnya ada hikmah menjauhi fitnah. Hidup kita menjadi lebih tenang dan damai karena kita tidak mengurusi hal yang dilakukan oleh orang lain. Jika orang tersebut memang terbukti salah, ada baiknya kita tegur. Dan kalau orang itu tidak salah dan hanya isu simpang siur, ada baiknya kita cukup menjaga lisan agar hidup kita menjadi tenang dan damai. Hubungan dengan orang lain tetap baik. Kita juga bisa menjaga hubungan antara orang lain dengan baik. Hablum minallah dan hablum minannas, ya. Mendapat kepercayaan dari masyarakat karena kita tidak pernah menyebarkan isu-isu atau kebohongan orang lain tanpa bukti. Kita menjadi dipercaya oleh masyarakat dan juga terjaga dari dosa dan siksa Allah. Sungguh fitnah itu adalah dosa yang amat besar dan akan mendapatkan siksa Allah jika kita melakukannya. Terus juga menciptakan lingkungan yang rukun dan saling menghormati sesama. Jadi fitnah ini ada baiknya kita jauhkan dan jangan dilakukan sama sekali karena dampaknya akan sangat besar terhadap seseorang yang kita fitnah. Baik, menurut saya cukup.
cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ketika saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.